bakal ngomongin tentang pemanfaatan teknologi digital melalui pemetaan dan pelestarian hutan dan lingkungan. Mungkin saya nggak akan langsung ke titik itunya, jadi mungkin nanti bakal jelasin teman-teman Circle Geo tentang pemanfaatan teknologi, tapi cuma saya share kecil aja gitu. Oke, disclaimer-nya mungkin ada informasi yang kurang tepat dari saya, ya semoga kalian bisa memakluminya karena kekurangan saya, tapi kalian bisa cari informasi yang valid di Google. Benar, jadi 3 kata tentang saya lulusan komputer, jadi S1 S2 komputer, dan saya suka banget di dunia startup, aktif di beberapa movement juga. Yang terakhir saya bukan aktivis, jadi kalau teman-teman di sini banyak yang latar belakangnya aktivis, feel free ya, jangan nanya aneh-aneh ke saya nggak tahu, jangan tanya peran pemerintah, jangan tanya apa-apa, jadi orang baik aja gitu aja. Oke, saya bukan dari Peduli Lindungi karena belakangan ini di Instagram kami namanya Lindungi Hutan. Kami udah 5 tahun ya pakai nama itu. Jadi kita nggak lagi dompleng apapun, tapi banyak banget yang nanya sertifikat vaksin. Bukan ya, saya bukan Peduli Lindungi. Jadi saya dari Lindungi Hutan, saya jadi co-founder dan sekaligus CEO-nya. Udah sejak akhir 2016, Desember ini kita 5 tahun, yang saya nanti ceritain beberapa yang udah kita kerjain. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa di mute ya, biar gak ganggu jalannya acara. Mantra saya, pengusaha bisa lebih sukses, tapi mertua lebih percaya PNS, jadi silakan kalian lebih memilih hidup yang tenang atau hidup yang disayang, gitu aja sih. Oke, ada 5 hal yang dimintakan ke saya untuk ngobrolin. Yang pertama tentang latar belakang tentang lindung hutan, kemudian apa yang telah kita lakuin, kemudian pemanfaatan teknologi, pentingnya, terus pesan untuk kalian. Semoga sih 20 menit bisa nge-cover semuanya. Yang pertama, jelas kita tahu tentang hutan ya, apapun kalian profesinya, kuliah kalian apa, karena sejak kita sekolah, bahkan di sekolah dasar tuh ya gambarnya aja orang nanam pohon tuh, kelas SD, kelas 3 gitu. Di SMP juga ada, di SMA juga ada. Jadi pun kalian bukan anak kehutanan kayak saya ya, kalian secara informasi harusnya tahu ya. Atau kalau kalian ngikutin berita, kalian pasti juga tahu kalau hutan Indonesia juga hilangnya lumayan besar, walaupun akhir-akhir tahun ini jauh lebih stabil ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kalian ngikutin sosial media pasti tahu berita atau viral ini 2018-2019 ya, pernah kejadian viral, ada ini ya ceritanya pasti bego, kalau di tempat saya mah bego mau ngerusak hutan, ngerusak lagi mau motongin pohon gitu, kan ada orang hutan lawan. Atau yang pernah viral juga ada dampak buruk dari lingkungan yang nggak baik, ada kura-kura atau penyu yang ada sedotan masuk di hidungnya, kalau pernah lihat. Kalau kalian pernah nonton film Before the Flood, National Geographic, Leonardo DiCaprio datang ke Indonesia, atau konspirasi yang katanya di film ini kebanyakan hutan Amazon rusak itu gara-gara kebutuhan daging, jadi dibikin perkebunan, dibikin tempat peternakan sapi untuk memenuhi kebutuhan makan sapinya orang Amerika, Amazon ya. Terus seksi killer yang katanya gara-gara tambang batu bara untuk mensuplai listrik yang subsidi itu, kebanyakan hutan, kebanyakan area di Kalimantan jadi rusak, kemudian ternyata dimiliki oleh calon presiden waktu itu ya, waktu rilis film ini. Atau yang terbaru, Lebaran kemarin rilis di YouTube, setahu saya 2,5 jam, film Kinipan, cerita panjang banget sih. Kalau kalian pengen nonton aja sih, kalau pengen tahu sudut pandang yang lain gitu sih. Oke, saya anggap kalian tahu gitu, jadi saya nggak akan nambahin itu. Terus kata Tyrion Lannister, yang bisa menyatukan manusia itu bukan uang, bukan dari mana, tapi stories, cerita gitu. Maka ini adalah ceritanya. Jadi kalau ditanya lindung hutan tuh dari mana sih gitu, saya bukan yang bikin lindung hutan, guys, saya join gitu. Kenapa saya join itu yang bisa saya jawab. Jadi saya tinggal di daerah Semarang. Kalau kalian pernah ke Semarang, Jawa Tengah, itu ada daerah dataran tinggi, ada pesisir pantainya juga. Saya lahir di daerah dataran tingginya. 25 tahun saya hidup baru sekalinya ke sana. Ada fenomena yang saya sebut sebagai rumah hobbit gitu. Jadi karena air laut terus naik, mereka harus nimbun tanah, harus menguruk rumahnya biar mereka bisa stay di sana. Akhirnya rumahnya ini sepuser orang dewasa gitu. Ini foto saya yang pakai kaos hijau itu kalau air laut naik kayak gini kejadiannya.
Kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, ini foto saya 2018, 2017, 2018, ada makam di sana yang air laut terus naik di sana gitu. Ini satu lokasi ya, sudut pandang yang lain. Ya, sedangkan di sisi yang lain, mereka itu ngelakuin pembibitan, penanaman pohon kelompok di sana yang namanya kelompok Samar. Gitu. Mereka melakukan penanaman ini. Dan sayangnya orang ketika pengen kontribusi itu, mereka harus ke sana gitu. Jadi mereka akan nanam, akan menyambut orang untuk nanam penanaman di sana karena ada orang yang datang gitu. Kita mikir waktu itu, gimana kalau kita bikin jembatan pakai teknologi agar nggak cuma kita yang ke sana gitu, tapi orang lain yang tahu informasi ini tuh juga bisa ikutan support gitu. Jadi itu adalah awal cikal bakal lindung hutan yang sampai sekarang kita nge-support orang-orang yang punya aktiviti nanam pohon dengan tujuan konservasi sehingga bisa diakses lebih banyak orang. Satu cerita lagi namanya Maja, ini tak bukain pakai Google Earth. Maja ini tinggal di satu rumah bersama keluarganya ini. Anaknya 4, satunya udah nikah, yang 3 masih tinggal di sini. Jadi mereka tinggal di tengah lautan, guys, di daerah Bedono, Demak, Jawa Tengah. Ini kalau dilihat fotonya 2017 kayak ini, 2020 kayak gini. Kita coba bener nggak sih? Jadi mereka ceritanya itu dulunya 2 dusun gitu, sekitar 200 kakak, tapi karena air laut naik, akhirnya dia tersisa beliau sendiri. Dan ini ceritanya kurang valid mungkin ya guys, tapi kita bisa buktikan dengan teknologi. Kalian bisa unduh sendiri. Ini siapa sih yang nggak unmute? Jadi kalau kalian bisa unduh, namanya Google Earth Pro. Pro bukan karena ini ada yang nggak pro ya, semuanya pro, bisa download gratis kok, nggak haram, ini software halal. Jadi pengen tak lihatin di sana, ini kelihatan kan ya, Mbak Haji? Petanya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, makasih. Jadi ini rumahnya tuh di sini, daerah utara. Nah, rumahnya tuh nih guys, tinggal satu rumah ini aja. Nah, yang menyenangkan dari segi Google Earth ini ketimbang Google Maps, ini tuh bisa ngelihat masa lalu gitu. Masa lalu itu caranya di view, kalian klik historical imagery. Kalau di sini ada kursornya tuh untuk ngemundurin tahunnya gitu. Jadi kalian bisa undurin dulu 2003. Nah, 2003 ini tuh rumah ya, kelihatan ya. Ini kampung, ada jalannya nih, ini jalan. Kelihatan ya, ada jalan, terus kampung ini ya. Nah, ini 2003 ya. Belum kelihatan Mas petanya. Hilang. Udah mulai banyak hijau-hijaunya ya, 2005. Terus kalau dinaikin lagi, ini bisa kelihatan ya, makin kecil, makin sedikit rumahnya ya, 2010 ini tinggal segini doang nih, dan hijaunya mangrove ini udah makin banyak gitu. Terus 2014 ke sana itu udah mulai nggak ada yang tinggal di sana ya, tinggal view sendiri gitu. Ya ini yang bisa saya tahu, dan ini valid karena datanya ada, bisa di tracking informasinya dari sebelumnya. Ini jembatan, dulunya ada jalan ke sana, sekarang nggak ada. Jadi anaknya Majah tadi mintanya itu nggak minta motor, gengs, mintanya itu minta perahu, karena kalau nggak punya perahu tuh nggak bisa kemana-mana gitu. So Lindung Hutan datang untuk gimana kalau cerita Majah ini kita angkat dan bisa disupport lebih banyak orang lain gitu. So kita balik ke slide-nya lagi. Jadi ini kalau dilihat dari dalamnya itu bakal kejadiannya tuh kayak gini ya, ini rumahnya sendirian, beliau sendirian, tertulis sendirian. Kalau kalian merasa kalian hidup kalian nggak beruntung, banyak orang yang nggak lebih beruntung dari kalian, gengs. Ini dalam rumahnya, jadi kalau air laut naik tuh di belakang tuh kelihatan apa masuk air juga gitu. Ini sehari-hari beliau kalau kerja barengan kita nanam pohon gitu sama perahu nanam mangrove. Ya, Itu Mas. cerita. Halo, mohon maaf Mas, tadi petanya belum terlihat Mas. Google Earth-nya belum terlihat dari peserta mengonfirmasi. Oh. Iya. Ini kelihatan? Kelihatan? Sudah terlihat Mas. Sudah. Ini tak ulangi lagi ya. Nih, ini ya. Namanya Google Earth Pro, download aja, gratis, halal, nggak pakai krek-krekan. Biasain gitu ya, pakai software yang halal.
Terus kalian bisa klik view, terus historical imagery, nanti muncul ini, kita ulang ya. View, historical imagery, ini bisa kelihatan di scroll kebalik data yang lama bisa nih, dulunya kayak apa. Gitu. Tapi ya terbatas hingga setiap tahun ada ya. Terus kita ke lokasinya Maceh tadi. Ini ya, lokasinya ulangi. Ini beliau tinggal sendiri di sini nih. Ini rumahnya nih ya, di kursorku ya. Ya, kalau kita tarik mundur, 2003 di foto terlama yang disimpan. Dulunya kampung nih. Lihat ya, dulunya kampung nih. Sekampung ini ada jalan juga nih. Tapi makin ke sini, nah rumahnya mulai dikit, mulai ditinggalkan. Mereka direlokasi BTW. Nih, masih ada jalan. Ya. Tapi mereka ada listrik kok. Gitu. Terus ini makin ke sini tuh makin habis, tinggal beliau sendiri sekeluarga. Gitu. Ya kalian bisa cari-cari sendiri ya, guys. Lanjutin ceritanya karena waktu terus berjalan. Ini kalau kita lakukan penanaman, so itu kenapa ada lindungi hutan gitu. Lindungi hutan datang, kalian bisa cek di lipa.com atau kalian bisa akses juga di @lindungihutan di Instagram. Konsepnya adalah gimana agar kita mempertemukan orang-orang yang di lapangan tadi kayak Maceh, kelompok Tambarjo tadi yang tak ceritain di awal itu agar kalian bisa support dengan cara donasi, dengan cara kita bikin kerjasama untuk di sana gitu ya. Jadi ada halaman khusus ke kalian nih, campaign namanya, dan orang bisa donasi. Terus setelah selesai penanaman tuh orang bisa melihat hasilnya gitu, pohon hidupnya berapa, pohon mati berapa, rata-rata diameter, rata-rata tinggi berapa gitu. Karena kita nganggap bahwa penanaman pohon reforestasi itu hari ini bukan cuma tentang nanam pohon gitu. Karena nanam pohon itu dihubungkan dengan SDGs, Climate Action nomor 13, atau perayaan hari spesial, bisa aja hari bumi, hari lingkungan, hari apapun orang nanam pohon gitu. Atau yang lebih advance bisa sebagai bagian dari carbon offset activity gitu. Jadi kita tahu kenapa sih orang akhirnya nanam pohon gitu. Makanya ada beberapa story ini, ada orang rame-rame itu bantuin Maceh waktu itu 700 pohon terkumpul. Tuh ini cerita yang lain, ada mas-mas yang pengen support kegiatan kita gitu, bahkan naik sepeda dari Bandung. Terus ada anak kecil nih yang support uang jajannya Rp500, terkumpul waktu itu bisa ngedonasi di Lintang tuh 100 pohon gitu. Kalian yang sok-sokan, kalian tuh apa gunanya nenek lah, ini kalian udah berapa tuh yang dikasih ini. Nah anak kecil ditanya paling nggak tahu fungsi hutan apa gitu. I think that ketika semua orang dikasih peran, semua orang dikasih kesempatan, semua orang dikasih akses, hal itu bisa kejadian. Tapi kalau kita cuma skeptis, tutup mata, kita paling baik, orang lain penuh dosa, ya gitu terus, gak akan maju menurut saya sih. Gitu. Terus cerita yang lain, fans K-pop yang kalian anggap sebelah mata itu, ternyata waktu itu, ini setahun yang lalu pas, karena Jimin itu ulang tahunnya tanggal 13, kalau nggak salah, Oktober, mereka ngumpulin 8.700 pohon dan kumpul dalam waktu 9 hari saja, guys. Dan sampai diliput di media Korea waktu itu, setahun yang lalu ini ya. Jadi ya kita temukan momen aja kenapa orang harus terlibat gitu, nggak cuma nyalahin orang, nyalahin pihak gitu. Dan teknologi ngebantu itu semua agar kita bisa terhubung dengan mereka biar bisa hal ini tuh terwujud gitu. Mungkin kalau kita masih pakai tradisional, saya harus ke kota, saya harus ke kota, kemudian ke lampu merah yang lain, minta Kak yuk support hutan gitu terus. Mungkin hasilnya nggak sebesar ini karena kemudahan teknologi yang ditawarkan sekarang. Terus akhirnya kita juga bikin turunannya sama kolaborasi, jadi brand bisa kerjasama dengan kita, mereka jual satu produk mereka sama nanam satu pohon, kita kerjasama dengan banyak brand, ratusan brand, guys, kalian bisa support mereka karena mereka telah nge-support hutan juga. Turunannya juga ada korporatri untuk korporat, university untuk universitas, influencer untuk influencer, community untuk komunitas gitu, yang bisa menghubungin mereka. Bahkan sekarang kalau kalian punya aplikasi Gojek, kalian bisa cek di Gojek di bagian Go Greener, itu salah satu partnernya adalah kita. Gitu. Kalian bisa hitung aktivitas kalian itu ngasilin berapa karbon, kemudian bisa ditebus dengan nanam pohon barengan kita. Gitu. Dan ini kalau pandemi apakah berubah ya sama aja sih, karena kita pengen nanam pohon, bantuin orang lain ya kita support gitu. Bahkan kita juga memanfaatkan banget dengan sosial media yang ada, teknologi yang ada, kita bikin namanya live planting. Live planting itu ya orang nonton dari rumah, kemudian saya di lapangan itu ngasih recordnya langsung live di sosial media untuk ceritain gimana sih penanaman gitu. Karena banyak pertanyaan kan. Terus kalau pandemi gimana? Ya pandemi kan
bagi kita mah gini-gini gitu. Bagi mereka kan mereka juga butuh hidup gitu. Sementara nanam pohon itu bisa membantu hidup mereka. Kenapa tidak kan gitu. Kemudian ini terakhir untuk penutupnya gitu. Jadi di depan aku cuma bicara konstruksi berpikirnya itu dari kenapa akhirnya kita terlibat kan, oh melihat fenomena yang ada, apa yang bisa kita lakukan gitu. Oh karena kita basisnya anak IT, kuliah di IT juga, kita tahu bahwa teknologi bisa ngebantu itu semua gitu kan. Jadi progresnya kita akhirnya bikin beberapa pendekatan yang nggak eksklusif, nggak cuma kita sendiri, tapi bagaimana sebanyak mungkin orang terlibat. Kita bikin gimmick atau pendekatan yang bisa relate sama calon customer kita gitu. Itu kan yang telah kita lakukan. Kemudian kita menganggap bahwa teknologi ini bisa ngebantu secara informasi bisa tersebar lebih cepat, secara tools, secara guna itu bisa mendapatkan jangkauan yang lebih lagi gitu kan. Itu kan gunanya teknologi. Dan di akhir cuma ngomong bahwa ketika ngomongin tentang hutan, seringkali itu nggak relate ke semua orang karena hutan itu masih di piramida yang atas gitu. Di bawah itu kita masih ngomong lapar, masih ngomong gimana kita hidup aman dan nyaman gitu. Makanya kalau orang nggak relate ketika kalian aja ngomong yuk peduli sama hutan, ya biasa aja karena ini bukan kebutuhan semua orang gitu. Mungkin mereka masih butuh ke dirinya masing-masing gitu. Makanya kata Mahatma Gandhi kalau dunia ini tuh selalu cukup untuk semua orang gitu, tapi selalu kurang kalau untuk orang-orang yang serakah. Makanya tinggal kita itu mau jadi orang yang serakah atau orang yang cukup seimbang aja gitu. Kadang-kadang kita punya satu, pengen dua, dua pengen tiga, dan seterusnya. Karena manusia memang gitu, serakah gitu. Pengen aja terus gitu. Makanya kontrolnya tetap di kita sendiri gitu. Dan kita harus terima konsekuensinya ketika kita ngerusak, bakal ada dampak buruk juga ke kita gitu. Dan yang terakhir, selalu mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri sama mulai dari saat ini. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata saya bukan siapa-siapa, nggak ada kata-kata aku masih kuliah, nggak ada kata-kata aku masih pas segala macam, semua bisa dilakukan dengan porsi kita. Gitu. Jangan menganggap orang lain tuh jadi kayak mengecilkan apa yang kita lakukan. Kalau kalian tahu pandemi, kalau benar teorinya adalah pandemi itu datang dari Wuhan, Cina, katanya mereka itu ada 2-3 orang yang makan terenggiling, kelelawar, yang ngaco gitu. Tapi akhirnya yang merubah seluruh dunia dong. Sekarang aku kemana-mana harus bawa masker, kemana-mana ditanyain vaksin. Cuma gak ada 3-4 orang yang ngaco gitu. Jadi gak ada yang terlalu kecil, gak ada yang terlalu apa. Jadi mulailah dengan melakukan itu semua. Dan terakhir, kalau kalian entah datang ke sini karena tertarik sama dunia pemetaan, entah karena tertarik karena tentang konservasi hutan, aku selalu ngomong gini, 3 poin ya Mbak. Jadi aku nge-lag apa? Oke, ini nyambung ya. Jadi ulangi. Jadi poin yang pertama, jika kalian ngelakuin kebaikan, pasti kalian jadi minoritas, ya kan? Ya minoritas sabar gitu. Jangan kayak lah kok yang mau melindungi hutan, yang mau berbuat baik kok aku tok, ya gitu. Kebaikan selalu minoritas gitu. Yang kedua, kalau kalian udah yakin itu adalah kebenaran, istiqomah atau ajak atau konsisten, persisten, sabar aja di situ gitu. Bukan karena kita sendirian, bukan karena kita sepi gitu terus nganggap ini tuh ya udahlah join yang rame aja, kan kalian udah tahu bener kenapa harus takut gitu. Terus yang terakhir, percayalah ketika kalian ngelakuin kebaikan, kalian konsisten di situ, pasti kalian ketemu orang-orang baik lainnya gitu. Pasti kalian akan ketemu kebaikan-kebaikan lainnya. Dulu juga aku nganggap sebelum dilindungi kan dunia itu sangat apa ya, kapitalis banget lah, pasti untung rugi gitu. Ternyata setelah saya join lingkungan banyak banget kebaikan. Maksud saya bisa diundang ke sini kan karena yang ya si Circle Q ngelihat kita ngelakuin sesuatu kan. Akhirnya saya bisa ketemu kalian nih di room ini aja 98 orang nih, bisa dengerin cerita saya kan. Berarti kan ketika saya percaya dengan kebaikan, saya konsisten itu 5 tahun guys, 3 tahun, 4 tahun nggak dapat duit itu mah. Jadi jangan anggap kayak enak lindung hutan ya udah gini-gini, kalian nggak tahu pahitnya gitu. Tapi di ending kan aku bisa ketemu sama kalian hari ini kan. Jadi percayalah ketika kita melakukan kebaikan, pasti ada kebaikan baik yang lebih banyak lagi. Itu yang harus kalian pegang. Terus seperti kata Pak Jokowi,
entah presiden yang didukung kalian atau enggak, saat kita nanam pohon itu kita sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja keras kita untuk generasi yang akan datang. Jadi bukan hari ini kita ngerasainnya, guys. Sabar gitu, bertahun-tahun gitu. Tapi percayalah, pohon yang rindang hari ini tuh karena nenek moyang kita nanam gitu. Makanya harus ada yang kita wariskan untuk anak cucu kita. Itu aja dari saya. Untuk waktu dan segala macamnya saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ben atas pemaparan materinya. Sangat menarik, informatif, dan menginspirasi tentunya ya rekan-rekan sekalian. Yang bisa saya petik dari Mas Ben setelah pemaparan tadi, jadi semua orang tuh harus diberikan kesempatan, diberikan peran, dan diberikan akses ya Mas Ben ya, agar kita semua bisa saling berkolaborasi, bisa saling bergandengan tangan untuk terutama untuk melestarikan hutan dan lingkungan itu sendiri, seperti itu. Karena kita kan nggak bisa sendirian nih Mas Ben ya. Nah kemudian ada pesan lagi nih dari Mas Ben. Jadi jangan takut jadi minoritas, dan jika teman-teman yakin bahwa itu benar, itu jangan takut, percayalah jika teman-teman melakukan kebaikan, pasti akan menemukan kebaikan di tempat lain dan menemukan orang-orang baik juga, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ben yang sangat menginspiratif pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan biografi dari Mas Hasman Filin Suran Aksani sebagai narasumber sesi berikutnya. Mas Hasman Filin Isuran Aksani merupakan pendiri Taman Hutan Mikro dan menjadi anggota Biodiversity Warriors Kehati. Selain itu Mas Hasman juga lulusan S1 Biologi UT. Selain itu Mas Hasman menjadi kader konservasi pemuda Sumatera Selatan, Wildlife Warrior oleh Tropical Forest Conservation Action. Kemudian menjadi anggota Global Youth Biodiversity Network. Kemudian Mas Hasman juga menjadi anggota Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia, atau di Burung Indonesia ya rekan-rekan. Kemudian Mas Hasman ini juga menjadi anggota Lindungi Hutan Wilayah Lampung, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja dengan Mas Hasman, apakah sudah terkonek? Halo, selamat malam Mas Hasman. Halo, selamat malam Mas Hasman. Selamat malam. Selamat malam Mas Sudah Hasman. bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa Mas Hasman. Oke, Mas Hasman, mungkin bisa saya persilahkan untuk memaparkan materinya kepada para peserta webinar. Ya, sudah bisa terlihat? Terlihat, Mas, ya. Mas Hasman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman pemuda dan rekan-rekan semua yang saya lihat adalah orang-orang baik ya. Ya, di sini saya tadi Mas Ben udah banyak bercerita tentang sebenarnya apa sih dampak dari kerusakan hutan, terus fragmentasi lahan dan dampak-dampak lainnya yang sangat apa ya, mengkhawatirkan bagi kehidupan kita gitu. Nah, di sini saya punya sebuah gerakan gitu. Selain saya sendiri adalah anggota BWKT, saya punya gerakan di komplek tempat tinggal saya, yaitu mendirikan taman hutan mikro gitu ya, yang mungkin teman-teman di sini banyak yang belum mengerti apa itu dan bagaimana cara kerja saya gitu, termasuk bagaimana saya mendigitalisasinya. Sebenarnya ini adalah konsep utamanya ya. Taman hutan mikro itu ruang terbuka hijau yang dibangun atas penggabungan 3 garis besar. Taman hutan mikroekosistem di atas lahan pribadi itu berukuran 176 meter persegi. Ini petak yang sebenarnya petak untuk rumah biasa gitu. Tapi saya gunakan secara sukarela sebagai suaka edukasi lingkungan dan kesadaran konservasi berskala mikro. Maksud di sini untuk skala komplek gitu ya. Saya pengen teman-teman pemuda, tetangga, terus rekan-rekan yang mungkin nggak jauh dari kompleks saya bisa mengerti tentang
arti konservasi, lingkungan, pohon, dan segala yang bersangkutan, termasuk nilai edukatifnya, semi ilmiahnya pada mereka semua. Nah, model-model taman mikro ini bisa dibangun secara mandiri gitu untuk memanfaatkan, mendayagunakan lahan tidur, halaman rumah, pekarangan yang dekat dengan permukiman untuk menciptakan ya lingkungan-lingkungan asri gitu yang hijau gitu. Terus mendukung aksi konservasi, mengenalkan manfaat flora dan fauna kecil, dan juga perlawanan terhadap pemanasan global gitu ya. Karena kita tahu pemanasan global itu mimpi buruk untuk kita ke depan yang saat ini bibitnya sudah mulai banyak terlihat gitu. Nah, konsep taman hutan mikro itu ya tadi yang saya sebut taman, hutan, lalu yang lebih pentingnya adalah ekosistem mikro. Di mana kita sama mengerti gitu ya bahwa dalam sebuah ekosistem yang merupakan sistem ekologi itu ada hubungan timbal balik. Nggak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya, biotik dan abiotik itu. Nah, yang saya maksud di situ karena ukurannya 176, maka saya mengkomparnya menjadi ekosistem mikro. Jadi kita lebih berbicara tentang ekosistem kecil gitu. Akan saya beritahu bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan P14 tahun 2004, hutan itu lahan dengan luas minimal 0,25 hektar. Tutupan tajuk lebih kurang 30% dengan pepohonan yang mencapai ketinggian 5 meter. Lalu mengapa sih ada kata hutan? Walaupun hutan mikro tuh nggak punya luasan yang 0,25 hektar paling tidak. Nah, kata hutan yang tadi dalam penamaan hutan mikro itu sebenarnya itu adalah kata upaya untuk mendekatkan perawakan hutan, konservasi keanekaragaman hayati hutan, serta dukungan tulus saya pribadi gitu dalam menghargai hadirnya hutan negara kita yang luas di sana, hutan alam terutama ke tingkat urban atau tapak, terutama teman-teman pemuda dan masyarakat di kompleks saya sendiri gitu. Nah, ini sejarah berdirinya. Waktu itu saya senang duduk di bawah pohon karena dari kecil memang mainnya di bawah pohon terus. Dulu masih berhutan gitu. Lalu kecewa saya karena memang terjadi penggusuran dan pembangunan yang super cepat gitu. Tahun 2012 saya mulai nanam pohon karena takut kehilangan, nggak bisa duduk di bawah pohon lagi tuh. Saya mulai nanam pohon di tanah pribadi dan tahun 2016 saya mikir tentang identitas karena banyak teman-teman yang main ke situ, ngumpul di situ. Sekarang saya namakan Camp Mikro dan pada 10 Februari gitu 2018 mulai saya kenalkan lewat interaksi berteman dan berjaring. Nah, ini contohnya ya, dulu pohon-pohon gede nih yang ada di kursor saya. Sampai akhirnya ekskavator datang, saya mulai nanam pohon dan ya di lahan kecil tadi itu, mikro itu. Nah, ini bisa dilihat di bawah ada pengurangan tutupan hijau di komplek mencapai 7,41 hektar. Ini di komplek tempat saya tinggal gitu. Jadi ini saya ambil lewat Google Earth Oktober 2021, jadi bulan ini saya ambil. Jadi bisa dilihat betapa dahsyatnya memang kemajuan fragmentasi lahan itu makin meningkat gitu, terutama karena fasilitas umum dan sebagainya. Nah, ini yang titik kedua adalah petak taman hutan mikro kecil, tapi mencolok ketika kita lihat lewat Google Earth gitu, bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dilihat. Nah, di sini saya mau ngasih tahu teman-teman bahwa kita bisa mengkritisi apa saja yang terutama pengurangan lahan hijau di komplek kita, tempat tinggal kita, itu bisa kita lihat lewat Google Earth. Coba kita kritisi dengan hadirnya aplikasi-aplikasi digital berbasis Google gitu kan, udah banyak gitu. Jadi bisa dilihat untuk mengkritisi apa yang sedang terjadi di tempat tinggal kita, terutama dalam fragmentasi lahan. Nah, ini ketika saya sukses menanam, merawat, dan menghutankan lahan keluarga saya sendiri gitu, itu bertahun-tahun, memang yang saya rasakan itu kepuasan luar biasa. Karena saya nggak takut kehilangan tempat, nggak takut kehilangan pohon lagi, dan saya bisa menurut imajinasi gitu, bisa seperti ada di hutan alam dan bentang alam liar kita, hutan kita yang luas di sana gitu. Nah, ini contohnya bisa saya gunakan sekarang untuk bermacam-macam kegiatan. Ya, taman hutan mikro itu bukan hutan sungguhnya gitu. Ia adalah ruang terbuka yang menyerupai perawakan hutan, digunakan sebagai tempat berbagi pengetahuan, informasi, kepedulian, serta dukungan terkait isu lingkungan, konservasi keragaman hayati yang sedang negara kita hadapi.
Ini alamatnya ada di 100 meter dari rumah saya gitu. Jadi oase memang di tempat tinggal saya. Nah, kolaborasi, aksi, dan berjejaring bersama adalah salah satu kunci dalam upaya mendukung pelestarian hutan, keanekaragaman hayati, dan kepedulian lingkungan di Indonesia. Meskipun hutan mikro ya, lebih banyak melakukan aksi pendekatan secara langsung di komplek, karena memang peruntukannya waktu itu memang untuk sebegitu, untuk tingkat kompleks saja. Namun saya berkolaborasi dengan Biodiversity Warriors Yayasan Kati karena saya juga berafiliasi di situ gitu. Nah, BW itu apa sih? Atau Biodiversity Warrior itu gerakan anak muda yang diinisiasi oleh Yayasan Kati ya. Tujuannya untuk mempopulerkan keragaman hayati Indonesia baik dari segi keunikan, pelestarian, pemanfaatan yang lebih berkelanjutan baik melalui aksi nyata maupun dunia maya atau digital. Berdiri tahun 2014 pada 18 Juni 2014 di America Pacific Place Mall Jakarta. Target sasarannya itu pemuda memang. Karena masa depannya di tangan pemuda, masa depan keanekaragaman hayati dan konservasinya serta pemanfaatannya memang nanti diperuntukkan untuk pemuda. Kita inilah hingga 2021 ini khususnya bulan September kemarin ada lebih dari 4.000 orang dari beberapa universitas sudah bergabung gitu ya. Nah, tujuannya memang berjejaring di mana kampus yang telah menjalin kerjasama itu seperti LSPR, Universitas Negeri Jakarta, Andalas, UI, UGM, IPB, Tanjung Pura, dan Mula Warman gitu. Nah, ini aksi-aksi berbasis digital dari BW Kati. Yang pertama ada BW Infield ya. Ini nggak melulu tentang digital, namun yang ini lebih didigitalkan untuk mencari teman-teman yang ingin bergabung gitu. Jadi kami digitalkan. BW Infield itu seperti berkegiatan di alam liar, contohnya penanaman tumbuhan, transplantasi karang, pengamatan satwa, pemberdayaan masyarakat. Terus BW Go to School atau kampus, yaitu di mana anggota BW dan staf KATI berkunjung ke sekolah atau kampus gitu ya untuk mensosialisasikan keanekaragaman hayati. Lalu ada BW Sponsorship Program, merupakan dana sponsor senilai maksimal 5 juta dari Yayasan KATI kepada anggota BW gitu yang punya ide kreatif dan inovatif mengenai pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati yang lebih berkelanjutan. Nah, untuk digitalnya bagaimana sih BW memanfaatkan platform digital? Yang pertama, posting di website BW. Ketika teman-teman anggota BW sudah mendaftar, mereka bebas dari foto-foto apapun terkait keanekaragaman hayati dimasukkan melalui www.biodiversity.org gitu ya. Lalu BW in Training, pelatihan itu dari Yayasan Kati untuk meningkatkan kemampuan anggota dan soft skill serta hard skillnya anggota BW. Lalu ada lagi BW Rewards yang ini kayak kompetisi tapi nggak kompetisi juga. Ini jadi kayak penghargaan bagi penulis yang mempunyai poin tertinggi di website BW. Lalu BW Challenge, dia kayak lewat Instagram, TikTok dan sebagainya gitu yang biasa diselenggarakan lewat pamflet-pamflet yang ada di taruh di jaringan BW dan IG-nya BWKATI. Nah, peran teknologi digital bagi taman hutan mikro itu seperti apa sih? Ya, yang pertama benar itu sangat membantu terutama untuk validasi kehadiran geografi. Dimana kan banyak tuh orang-orang teman-teman pemuda baik dari desa seberang atau kompleks seberang itu mau kunjung juga gitu karena tertarik kawannya datang ke tempat saya ngobrol asik gitu di bawah pohon yang memang menyerupai perawakan hutan walaupun kecil gitu. Jadi saya membuat platform untuk Google Earth untuk alamatnya. Ini Google Maps, malah lebih ke Google Map. Lalu yang kedua untuk dokumentasi flora dan fauna. Itu juga penting karena dokumentasi sekarang bisa kita mulai lewat handphone gitu. Serta kegiatan-kegiatan kita foto lewat handphone juga. Jadi nggak memaksakan menggunakan kamera-kamera yang seperti SLR dan sebagainya. Lalu untuk penggali dan perluasan informasi, saya kadang juga menulis kayak buletin kecil tentang apa maksud saya dan kegiatan apa di dalamnya. Itu saya bagikan memang
via digital juga gitu. Yang terakhir adalah sarana kolaborasi aksi virtual. Ini contohnya adalah webinar tentang kita bisa loh konservasi dan berbagi ilmu tentang lingkungan lewat ini kita sendiri, jejaring kita sendiri di masyarakat tempat tinggal kita sendiri. Ini contohnya saya berbagi kepada teman-teman di KMPA ITERA ya, Institut Teknologi Sumatera. Nah, perluasan informasi terkait potensi hutan mikro itu melalui teknologi digital juga bisa. Yang pertama untuk melakukan pendekatan dengan pesan, foto, video melalui sosial media. Ini biasanya teman-teman pemuda yang lebih ya, wah gue ngobrol di sini nih sama Mas ini ngomongin hutan, nggak biasa gitu di tingkat urban atau komplek, atau ngomongin burung, capung dan sebagainya. Mereka berbagi lewat snap WA mereka. Kalau yang Zoom Meet tadi kolaborasi seperti yang tadi dengan KMPA ITERA dan Google Map. Serta pribadi ini biasanya teman-teman juga, teman-teman atau saya pribadi gitu. Dan aksi-aksi kolaborasi. Nah, bagaimana ya taman hutan mikro itu sebenarnya kebutuhan saya pribadi. Untuk apa? Dapat selalu dekat dengan serasah karena memang orang biologi itu tentang serasah itu seneng gitu ngelihatnya. Mikroorganisme, ternak, perdu, pohon, satwa liar. Kita nggak ada batas waktu karena kita bisa lebih dekat gitu. Lalu tempat memanen oksigen dan penyehat mental juga meditasi alam seperti contohnya forest healing gitu ya. Lalu bisa dimanfaatkan tumbuhan-tumbuhannya menjadi jamu atau obat atau jadi koleksi kita pribadi. Lalu juga sebenarnya karena ekosistem mikro pasti ada hewan-hewan yang datang. Dan itulah yang membuat saya berani untuk mengatakan mereka punya kehidupan kecil gitu. Lalu menjadi tempat belajar dan kekeluargaan. Nah ini efektivitasnya dari memang saya membangun tempat itu kecil, tapi punya efektivitas yang pertama untuk pohon itu perannya penting dalam mengatur tata kelola air, konservasi tanah, penyerap CO2 dan melawan pemanasan global gitu. Walaupun dari upaya yang mikro. Lalu tutupan vegetasi atau flora yang terjaga juga berperan sebagai koridor atau tempat singgah dari satwa-satwa seperti burung, serangga, ular-ular karena mereka memang datang gitu. Ada kadang singgah dan saya mampu menemukannya. Kadang mempertahankan fauna atau satwa untuk menetap menjalani tugasnya sebagai bioindikator lingkungan gitu, sebagai penyerbuk atau satwa mangsa atau prey. Lalu menjadi tempat berbagi informasi dan pengetahuan gitu ya secara bebas variatif, sukarela atas keinginan pribadi. Nah, kolaborasi juga saya alhamdulillah ini bonus mungkin ya buat saya, dibantu oleh media. Bahwa hal kecil, benar tadi kata Mas Ben, mungkin kita pada suatu saat merasakan kita adalah minoritas. Tapi enggak, kita akan bertemu jaringan-jaringan orang-orang yang sama baik, orang-orang yang sama peduli dan menghargai kita untuk memulai hal-hal yang sama gitu. Untuk memulai hal-hal yang sama. Kolaborasinya lewat koran digital juga ya, koran digital dan artikel digital, televisi dan radio juga gitu. Bagaimana saya mengelola biodiversitas di Taman Hutan Mikro? Sebenarnya saya tidak mengelolanya, karena itu mereka memang hidup dan nggak perlu dikelola. Cukup saya ambil inisiatif untuk mengkreatifkan kehadiran mereka dengan cara mendata, menggali informasi, lalu menjaga keekologisannya. Cukup menjaga sebenarnya tugas saya. Nah dari mendata dan menggali informasi ini, nih jenis-jenis dan macam-macam burung, tumbuhan dan hewan-hewan yang saya dapetin, yang saya jumpai di situ, itu saya bagikan untuk cerita lagi untuk kampanye di hutan mikro itu sendiri kepada teman-teman, kepada pemuda-pemuda, anak-anak, bahkan kadang orang tua juga seperti itu. Nah, contohnya saya naruh tidak boleh menginjak di sini, memberikan peringatan gitu. Mereka akan bertanya gitu, kenapa nggak boleh diinjak? Apa yang kamu lindungin? Ini serasah kataku. Nah, ketika kita ngomong serasah, mereka akan bertanya apa itu serasah, gitu. Nah, saya akan menjelaskan bahwa
penyebab kebakaran hutan mengapa lebih cepat? Karena banyaknya serasah. Itulah kenapa gambut. Jadi kita bisa ngomongin gambut lewat serasah ini. Jadi dari hal kecil di sini kita bisa membawa atmosfer yang hutan besar di sana. Karena gambut itu punya tumpukan serasah yang lebih banyak dari ini. Dan ketika terbakar sulit padam seperti itu. Jadi kita mengkomunikasikannya secara kreatif dan adaptif juga gitu ya. Nah, ini upaya aksi lingkungan dan konservasi yang saya lakukan di Taman Hutan Mikro. Yang pertama, ini foto-foto yang saya dapetin banyak sebenarnya, nggak cuma ini. Ini mereka juga ada yang singgah, ada yang tinggal gitu loh. Nah, fauna kecil itu berperan penting juga untuk mendukung keberlanjutan kehidupan sebagai penyerbuk, penyebar biji tumbuhan, sebagai indikator lingkungan, objek rantai makanan, dan ya makhluk hidup juga yang punya hak hidup sama kayak kita manusia gitu. Kebetulan hari ini lagi hari hak asasi hewan sedunia ya, 15 Oktober. Ini harinya mereka gitu. Lalu keanekaragaman flora, tumbuhan punya peran penting bagi kehidupan di muka bumi dan perlu juga dijaga kehadirannya. Terutama memang sebenarnya mereka ini peruntukannya buat kita juga, untuk kesejahteraan kita juga. Dan keduanya itu menjadi satu sistem antara flora dan fauna serta kita manusia gitu. Nah, ini cara saya untuk berkampanye, membangun atmosfer, bercerita dengan peraga yang ada. Jadi pohon-pohon yang ada di situ tuh saya jadiin peraga gitu. Lalu memanfaatkan data dan fakta umum yang tersedia. Jadi saya mengambil data-data eksternal kayak ini contoh infografis gitu. Kita jadikan bahan untuk berdiskusi dengan teman-teman yang coba datang atau cuma sekedar ngopi di situ. Tapi sebenarnya itu kayak kita kampanye tapi secara pertemanan dan kekeluargaan. Lalu di sini ada saya berbagi dengan anak-anak TK. Jadi kalau saya punya waktu luang gitu ya, kayak hari Sabtu sama Minggu gitu. Ini kita melakukan hal-hal ini, ya ini nggak tiap bulan atau tiap minggu, tapi ini secara random gitu. Kalau saya udah lagi punya waktu bebas bener, saya lakukan ini. Jadi berbagi kepada anak-anak karena mereka juga butuh tahu. Cuma bedanya untuk kepada mereka kita cerita tentang pohon itu kita harus ngobrol dulu sama gurunya bagaimana caranya, karena mereka nggak nalar juga tentang konservasi. Jadi bagaimana kita ubah pohon itu hidup, pohon itu bisa nangis, pohon itu bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Jadi membawa ke wilayah mereka. Nah, yang ini adalah contoh teman-teman pemuda di komplek waktu hari pohon sedunia ini ya. Kami bikin acara kecil untuk kampanye kecil-kecilan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Mas Hesman atas pemaparannya pada Mas Hesman ya. Banyak banget aksi nyata yang dilakukan sama Mas Hesman, baik di lingkungan sekitar, di Taman Hutan Mikro maupun di Biodiversity Warriors. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A ya teman-teman. Di sini sudah ada yang bertanya. Saya bacakan dari Arfian, Universitas Mataram. Pertanyaan diajukan kepada Mas Ben dan Mas Hesman ya. Izin bertanya. Mengenai upaya untuk penanaman pohon secara efektif dan berkelanjutan, itu harus disosialisasikan atau diupayakan seperti apa ya Mas? Di tempat saya terlihat sekali di Kota Mataram banyak sekali penebangan hutan di pinggir jalan demi kelangsungan pembangunan. Efeknya sekarang wilayah kota semakin panas dan kekurangan wilayah terbuka hijau. Dan yang melakukan penebangan itu sendiri terlihat dari pemerintah yang tidak seperti adanya upaya untuk penanaman berkelanjutan, malah ditebang hanya karena kebutuhan untuk pembangunan. Jadi untuk solusinya, untuk permasalahan tersebut bagaimana ya Mas? Mungkin dari Mas Ben terlebih dahulu bisa menjawab. Oke, bikin aja taman mikro kayak Mas Hesman ya. Itu jawaban saya. Jangan nyalain pemerintah, kita kok yang milih pemerintah. Oke, siap Mas Ben. Jawaban yang sangat singkat, padat, dan sangat memberikan motivasi ya Mas.
Oke, selanjutnya Mas Hasman mungkin bisa menjawab. Ya, kalau menurut saya sih itu artinya pemerintahnya udah nggak sadar ya. Jadi tinggal kalian cari pemerintah yang sadar ke depannya, yang sadar pro lingkungan. Karena bagaimanapun memang semuanya di tangan pemangku kepentingan. Kalau kita gerak terus sosialisasi juga, lalu pemerintahnya nggak pro kebijakan yang dia aspirasikan masyarakat juga, pada akhirnya memang kayaknya kita hidup di negara yang salah deh kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada jawaban ini selain memang segalanya di kesadaran pribadi, Mbak. Ya, Gitu. Jadi benar betul, betul. lewat sosialisasi memang. A to A, soul to soul gitu. Jadi ya dari teman-teman ke teman-teman kayak gitu aja upayanya gitu. Kalau memang mereka nggak mau menghijauhi wilayah mereka, kita hijaui aja rumah kita. Kayak gitu. Kalau semua orang kayak Mas Hasman, semua orang menghijaukan punya mereka kan bisa hijau semua. Tapi kita tuh sering nyalain orang. Gitu aja sih guys. Saranku banget gitu. Kecuali kalian tuh ngomong gini kalau kalian karena kalian belum jadi pemerintah. Orang-orang yang demo gulingin Soeharto ya sekarang ngelakuin apa yang dilakukan Soeharto gitu. Jadi jangan layan pemerintah dah gitu. Nggak solutif itu. Dah tinggalin itu dah. Itu nggak baik. Saya bikin startup lindung hutan, Mas Hasman bikin taman mikro. Lah kalian ngapa gitu? Gitu solutif. Jadi apakah Mas Hasman itu menjadi solusi Indonesia? Belum, masih jauh gitu. Tapi kan melakukan ketimbang nyalahin gitu ya. Spek. Oke, siap Mas Ben dan Mas Hasman. Terima kasih atas jawabannya. Gimana Mas Arfian? Apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Halo Ya, Mas Arfian. udah aja deh. Oh sudah, oke. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Edgar dari Universitas Mula Warman. Pertanyaannya izin bertanya kepada Mas Hasman ya. Apa saja sih Mas program kerja tahunan yang rutin dilakukan oleh Biodiversity Warriors? Lalu bagaimana cara menjadi anggota Biodiversity Warriors? Oke, silakan Mas Hasman. Ya, program tahunannya itu sebenarnya nggak tahunan. Karena tiap hari ada aja. Jadi bisa kunjungi @bwkhati di Instagramnya, itu selalu ada gerakan seperti webinar dan apa ya, acara-acara yang nggak kalah keren tentang lingkungan. Itu juga kadang berkolaborasi dengan startupnya Mas Ben kok gitu, dari Lindungi Hutan. Jadi tetap berjejaring dan berkolaborasi itu memang sangat penting, apalagi bagi kita pemuda yang sadar dan ingin terus maju menyadarkan yang lain gitu. Untuk yang memang tahunannya pasti ada, kayak lewat artikel penulisan. Jadi kalian nemu foto apapun, mengambil gambar apapun yang berbau keanekaragaman hayati di lingkungan kalian, unggah saja lewat www.bwkhati.org tadi gitu, melalui lamannya. Nah, itu mendaftar dulu caranya, ada nanti langsung ada tempat untuk mendaftarnya, dan ketika sudah bergabung nanti ada balasan dari email kami gitu. Dan nanti untuk aksi-aksi selanjutnya tinggal nunggu saja, pamflet-pamfletnya banyak kok. Kami juga sering mengadakan pamflet seperti kayak sekarang kan, karena pandemi beberapa tahun belakangan ini terkendala pandemi, jadi kami banyak melakukan aksi lewat digital, contoh kayak meluk pohon dan sebagainya gitu, kayak fauna potohan itu. Jadi kayak posting foto berbau keanekaragaman di IG kalian masing-masing, nanti tag BBKT dan Yayasan Kati serta kolaboratornya, dan itu nanti bisa dapat merchandise. Dan jadi lewat acara-acara yang seperti itu yang nggak menyulitkan juga gitu, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Hasman atas jawabannya. Gimana Mas Edgar? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup Mbak. Oh cukup, oke terima kasih. Oke sekarang saya ingin bertanya ke Mas Ben ya Mas. Di Lindungi Hutan kan ini ya Mas, Lindungi Hutan kan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ya Mas. Itu gimana sih Mas cara memetakan aksi-aksi yang udah dilakukan oleh teman-teman di daerah itu biar terpantau dan apa ya terupdate gitu Mas, menjadi satu satu apa namanya satu informasi kayak gitu Mas. Oke, saya malu mengakuinya, Mas Hasman saksi matanya ya bahwa
lindung hutan itu nggak kompeten memanage relawannya ya, nggak kayak BW ya. Saya kenal Mas Bayhaki ya, Ahmad Bayhaki di BW itu benar-benar nge-treatment, dapat email segala macam. Di lindung hutan tuh nggak beres-beres itu ya. Jadi kalau teman-teman cari di Instagram tuh lindung hutan pasti ada kata kota selanjutnya, lindung hutan Lampung misalnya kayak Mas Asman. Tapi lindung hutan saya lindung hutan aku nganggapnya kayak dua entitas yang berbeda gitu. Kayak lindung hutan Lampung itu ya teman-teman di Lampung silahkan ngelakuin itu. Pun nama kami dipakai untuk biar kalian ketemu, tapi kami nggak intos punya program yang diwajibkan apa segala macam. Kayak itu tempat ngumpul aja gitu. Jadi kalau kalian ngambil sampah ya bareng teman-teman clean work, clean up day. Kalau kalian apa gitu, lindung hutan tuh pengen nanam pohon sama lindung hutan. Sebenarnya idenya itu, tapi kami nggak bisa nge-treat dengan baik. Makanya pertanyaan tadi saya nggak bisa cukup menjawab karena memanage-nya cukup sulit ketika kita nggak punya resource dan tujuan besar kesananya ya gitu sih kalau aku nganggapnya ya. Nggak kayak Biodiversity Warrior yang punya ending bahwa teman-temannya itu pengen jadi orang-orang yang nemuin keanekaragaman. Di kami itu belum ketemu hal kayak gitunya. Makanya pun saya nggak bisa ngeklaim lindung hutan untuk punya relawan lalala gitu. Itu kayak ya orang-orang termotivasi, orang-orang bikin ya udah itu. Beberapa jalan, beberapa nggak jalan. Saya nggak bisa ngomong yang jalan siapa nggak siapa ya, tapi nyatanya memang kami kurang bisa ngurus mereka gitu. Dan saranku buat teman-teman juga ketika masuk komunitas kayak pertanyaan ke Mas Asman tadi itu, ya kalian jangan ekspektasi tinggi banget kalau kalian jadi relawan tuh bakal disupport segala macam, itu namanya kuliah gitu, bukan relawan. Namanya relawan mah ya kadang-kadang mah kalian lagi seneng-senengnya bikin terus. Ada kota-kota yang bener-bener kayak bulanan bikin apa gitu, tapi ada yang sepi gitu, aku juga nggak bakal nyalahin mereka gitu. Jadi memang kurang maintenance aja sih. Saranku buat teman-teman yang join juga, dan mohon maaf lah kalau mungkin ada yang beberapa yang pernah join ke relawan lindung hutan belum kami layani dengan baik. Intinya karena because-nya aku, kalau aku boleh excuse satu hal, karena lindung hutan itu startup, relawan lindung hutan itu relawan. Dua hal yang nggak mungkin bisa kita temukan di satu titik gitu. Kami itu bisnis, sedangkan relawan itu relawan. Kami nggak membisniskan relawan, itu aja sih konsep yang saya pahami. Dulu ada relawan karena kita pengennya ya ngumpulin orang-orang baiknya itu sih, tapi bukan untuk bisnis kami. Karena itu nggak bisnis kami, akhirnya kami nggak pegang dengan benar gitu aja sih. Mungkin kedepannya kita bakal apa ya, bareng-bareng lagi bikin, tapi ya nantilah gitu. Sekarang mah tinggal seleksi alam lah ya Mas Asman ya, yang semangat ya semangat, yang enggak ya udah gitu. Daripada kayak memaksa, udah nggak ngasih apa-apa, memaksa, mending di BW dikasih materi, dikasih webinar. Di lindung hutan nggak dikasih apa-apa coba. Kaos aja suruh beli, parah gitu sih. Makanya aku nggak tertarik ngomongin itu, Mbak. Jadi intinya ya itu kekurangan kami lah untuk manage sebanyak orang, 10.000-an orang yang daftar, Mbak. Ya kayak webinar ini ramai kan ya, tapi maintenance-nya yang sulit. Daftarnya mah daftar semua, maintenance suruh ngapainnya itu yang pusing ternyata. Gitu sih. Jadi mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Mas Ben atas jawabannya. Sangat jelas ya Mas. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Lutfi, dari Konserva. Ini pertanyaannya untuk Mas Hasman ya. Bagaimana pendekatan serta langkah-langkah real dari Taman Hutan Mikro maupun Lindungi Hutan dalam melakukan upaya persuasif secara masif, khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan? Apakah berbeda atau sama cara pendekatan dan langkah-langkahnya? Terima kasih. Mungkin Mas Hasman terlebih dahulu, lalu nanti Mas Ben dilanjutkan untuk menjawab. Silakan Mas Hasman. Oke, saya coba jelaskan ya. Taman Hutan Mikro itu nggak ada sangkut paut dengan rencana tata ruang wilayah kota atau ruang terbuka hijau lainnya, tapi lebih ke taman hutan privat kalau kita bisa lihat di tentang peraturan RTH, yang dimana di situ aspirasi dari masyarakat atau upaya-upaya keterlibatan masyarakat di situ saya sendiri. Jadi nggak menyangkut tentang bagaimana. Cuma kalau pendekatan lewat pengalaman pribadi, saya akan coba jelaskan. Pendekatannya sih cuma lewat berteman, bertetangga, seperti itu. Sebenarnya gini, ketika kita memang melakukan hal-hal, contoh kayak saya menghutankan, orang bingung kok gitu. Oh, di tengah komplek lu ngebangun hutan, kan aneh. Gitu loh. Itu ketika saya memulai. Tapi ketika hutannya jadi, orang ya datang. Asik gitu. Jadi pendekatan seperti itu, kita pendekatan melawan arus, saya sebut gitu. Minoritas benar. Bahkan sampai diomong lu aneh gitu, orang tempat
biasanya itu untuk petak rumah kok malah isinya pohon semua. Memang gelap kayak hutan kalau sekarang lagi kering gitu ya. Karena musim kering di sini. Seperti itu. Jadi hal-hal yang sebenarnya nggak biasa mereka lihat itulah sebenarnya pendekatannya sendiri. Cuma karena sekarang rame dan ada upaya literasi serta edukasinya, serta di dalam itu juga saya taruh beberapa buku, saya taruh infografis itu orang jadi ngelihatnya lebih, oh saya tahu maksud dia gitu. Jadi kayak tempat ngobrol yang asik, cuma ketika masuk situ lu harus ngobrol lingkungan. Cuma saya nggak maksa, tapi rata-rata memang yang masuk ke situ untuk remaja dan pemuda-pemuda kayak kita ini pasti akan punya inisiatif tentang mereka mau bertanya berbasis lingkungan ke situ gitu loh. Tapi saya nggak pernah maksa orang untuk selalu ngomongin lingkungan di situ, karena secara sadar ketika mereka masuk itu mereka udah teredukasi dengan atmosfer yang ada, sejuk di bawah pohon, lu bisa ngeliat burung kupu-kupu. Di luar komplek udah susah, seperti itu. Jadi itu cara pendekatan saya untuk melakukan apa ya, edukasinya seperti itu. Jadi lewat komunikasi dan kekuatan bertetangga dan bermasyarakat di tingkat komplek. Mulai dari komplek aja dulu kalau saya. Karena untuk mencapai ke wilayah kota, apalagi seprovinsi sampai ke Indonesia, wah itu masalah yang luar biasa. Nggak bisa saya tanggung sendiri itu. Mungkin Mas Ben pun akan ketawa gitu. Nggak mungkin, susah itu. Jadi lewat teman-teman sendiri aja dulu, keluarga dulu. Karena menyadarkan waktu itu saya nyadarin lewat keluarga juga belum tentu. Karena mereka akan berpikirnya aneh gitu. Kayak apa gitu, udah pohon depan rumah ada, gitu. Duduknya depan rumah kan beda gitu. Padahal maksud saya nggak ke situ. Karena memang kecintaan saya sama sama tutupan tajuk pepohonan itu memang senang dari kecil gitu, karena dulu deket rumah yang tadi saya tunjuk yang saya taruh di di presentasi saya itu ada 7,4 hektar itu dulunya hutan, sekarang udah jadi perumahan seperti itu. Dan itu miris kalau kita nginget masa kecil. Seperti itu sih Mas, kira-kira. Oke, terima kasih Mas Hasman atas jawabannya. Mungkin Mas Sama-sama. Ben juga. Sepakat sama Mas Hasman ya. Jadi memang kebanyakan mitra kita di lapangan yang nanam juga sempat gitu ya, dituding gila, nggak masuk akal gitu. Tapi begitu kelihatan hasilnya orang rebutan, bikin wisata, bikin apa gitu sih, guys, yang sering gitu. Makanya sarannya tuh tutup telinga aja guys, karena orang-orang kayak kalian gitu. Sama kalau cara persuasifnya gimana, kalau kita pakai pendekatan yang orang itu sepakat ya, orang diajak nanam pohon tuh nggak kebayang tuh apa gitu, tapi diajakin yuk ngasih kado ke Jimin, orang McD aja dibeli gitu, ngasih kado ke Jimin, ngasih kado ke anak, ngasih kado ke apa segala itu, kita pakai pendekatan yang orang dekat. Makanya kita bikin tadi beberapa pendekatan kayak namanya kolaborasi, kamu beli satu kaos di brand tertentu itu nanam satu pohon di kita, karena orang diajak nanam pohon itu belum nyampe gitu. Tapi untuk melakukannya dengan hal yang lain itu bisa jadi dilakukan. Jadi kita lebih pakai hal yang orang lain percaya sih, bukan yang kita ingin, tapi ya tujuannya sama, tapi mereka kan punya niat yang beda gitu sih kalau di kami gitu. Oke, terima kasih Mas Hasman dan Mas Ben atas jawabannya. Jadi mulai dari hal kecil dulu ya Mas ya, dan yang bisa kita lakukan ya lakukan saja seperti itu. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin dikonfirmasi? Halo. Mungkin saya pengen sharing sedikit sih Kak ya. Terkait mungkin saya ingin perkenalkan diri dulu, saya Lutfi dari Konserva Indonesia. Sebenarnya dari kami sendiri itu memang punya pikiran gitu soal bagaimana membawa konservasi itu ke masyarakat banyak gitu. Jadi sehingga saya bertanya seperti demikian, harapannya kita tuh udah punya banyak gitu, udah punya banyak gagasan terkait lingkungan, tetapi itu gimana caranya supaya kita tuh bisa maintenance-nya tuh lebih baik gitu, supaya kita bisa ciptakan sustainability ke depannya. Terima kasih Mas Ben dan Mas Hasman. Sama-sama. Saya coba tanggapi ya, mungkin bisa lewat gerakan-gerakan sekolah Terima Mas nanti. kasih Mas Lutfi.
Halo. Lanjut Mas Hasman, lanjut. Ya, mungkin bisa lewat gerakan-gerakan sekolah, terutama kalau ada anak-anak kecil yang contoh SD, SMP, kalau yang udah mulai gampang nangkepnya, atau bisa juga TK. Nanti kegiatan-kegiatan, hasil kegiatan pengajaran itu bahan awalnya sama hasil akhirnya, tujuannya itu bisa dikirim ke orang tuanya masing-masing. Jadi selain kita dapat pengajaran ke anaknya, ibunya kan baca cerita juga tentang anaknya diajarin apa. Itu mungkin salah satu upaya yang bisa membuka cakrawala sang orang tua itu sendiri untuk lebih, oh iya juga gitu, anak saya penting untuk belajar lingkungan, berarti saya juga harus ngajarin. Mungkin lewat seperti itu bisa Mas caranya. Jadi kayak go to school itulah aja. Jadi kita bukan sekolah alam, tapi jadi lebih berbagi cerita, berbagi aspirasi kepada anak-anak lewat pengajaran yang edukatif seperti itu. Itu bisa kok seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hasman atas tanggapannya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mulyati Untirta. Mas Hasman boleh cerita bagaimana suka duka ketika mendirikan Taman Hutan Mikro pertama kalinya, kok bisa punya ide gitu? Silakan Mas Hasman. Kalau cerita suka duka panjang ya, mungkin kalau ditulis jadi buku, berbuku-buku, karena itu 8 tahun sampai jadi pohon itu terlihat lumayan tuh 8 tahun. Tapi karena ngelakuinnya dengan kesenangan dan tujuannya untuk hobi diri sendiri gitu ya, saya udah ya seneng aja baca pohon di kebun. Kalau dulu baca buku di kebun dulu udah kelakuan saya dari kecil. Pagi itu udah baca buku ke kebun, bahasanya kalau kita di sini kebun ya, memang dulu berhutan gitu. Nah, ketika rumah satu datang suara sinso datang gitu dan sebagainya, itu ngiris bener, atau menyedihkan sekali pokoknya rasanya, sampai saya berpikir apa cuma saya di sini yang ngerasa begitu. Orang-orang berpikir maju tentang apa desa kita atau komplek lebih ke komplek ya, kalau desa lebih luas lagi, komplek kita mulai maju gitu. Orang-orang berpikir begitu, tapi saya berlawanan, ya nggak ada lagi kehijauan kayak gitu. Nah, jadi saya tuh cuma sebenarnya diawali dari rasa takut saya nggak bisa lagi duduk di bawah semak, jujur. Jadi memang saya seneng duduk di bawah semak belukar itulah, kalau kita di bahasa kehutanan tuh apa ya, strata paling awal ya perdu itulah kan, kalau ke atas lagi pohon lagi dan sebagainya. Jadi saya seneng di bawah begitu, itu kan iupnya minta ampun, seger. Dan kalau untuk baca buku sunyinya minta ampun, itu wah udahlah, nggak bisa dijual belikan itu yang seperti itu. Itu udah kalau atmosfernya kita dapat sendiri itu luar biasa. Dan kalau kehilangan itu justru yang sebenarnya memukul saya untuk akhirnya saya membuat ekosistem hutan mikro itu sendiri untuk sebenarnya pribadi saya sendiri, sampai saya bikin gubuk di dalamnya. Lama-lama memang temen itu banyak yang datang, terutama terus makin saya dewasa, makin saya kesini ya banyak dari teman-teman mahasiswa, terus lintas NGO itu yang mampir juga ke situ. Akhirnya kata saya, ini orang-orang yang punya punya pengetahuan yang luas di situ. Kenapa nggak saya jadi tempat diskusi, terus anak-anak yang kalau lagi ada di situ saya suruh ikut nimbrung aja. Pertamanya lewat seperti itu. Lalu setelah itu saya punya inisiatif sendiri, gimana kalau saya berbagi ilmu gitu sama anak-anak TK, sama anak-anak kecil, koordinir aja. Maka sampai akhirnya saya bikin surat kesepahaman kepada dusun, kadus sama RT setempat, bahwa di situ tempat rame, memang tempat yang untuk pendidikan dan sebagainya. Dan akhirnya jadi seperti ini sekarang ini gitu. Jadi oase. Seperti itu. Dulunya tempat pribadi, dimulai dari hutan pribadi. Memang untuk taman-taman pribadi. Cuma memang habituasinya hutan gitu. Saya konsep kayak hutan.
Oke, terima kasih Mas Hasman atas jawabannya. Karena waktu semakin habis ya teman-teman. Ini ada pertanyaan terakhir dari Salim Siwit. Uh, untuk Mas Ben dan Mas Hasman ya. Bagaimana sih Mas membangun kolaborasi digital untuk edukasi lingkungan yang lebih masif? Salah satunya link dengan kedua kawan yang baik ini, baik yang Mas Ben maupun Mas Hasman. Mungkin bisa dijawab. Mas Ben dulu mungkin. Ya, nggak tahu sih. Kalau kita dulu juga bingung ya sebagai orang non kehutanan, kemudian punya kayak gitu mau kemana gitu. Tapi makin ke sini kenal satu orang kenalin orang lain kayak cerita Mas Asman tadi itu memang membuat kita itu kenalnya makin jauh. Makanya jangan takut untuk masuk grup satu ke grup yang lain, ikut acara satu ke acara yang lain, dan kalau memang ada yang tertarik, memang ada yang cocok, feel free untuk nyari kontaknya, kemudian di follow up gitu sih. Tapi kalau nggak butuh-butuh amat ya nggak usah, mantau aja dulu gitu. Oh si Mas Hasman ngelakuin ini, bisa nggak sih aku gitu. Coba dulu kalau bingung baru ditanya. Daripada cerita satu hari sama Mas Hasman ini bikinnya gimana tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Sayang aja sih untuk waktunya gitu. Jadi buat aku sih open, selalu buka telinga, buka sosmed, follow aja sosmed-sosmed yang menurut kalian benar-benar ngelakuin hal itu gitu. Oh BW Kehati segala macam ngapain sih gitu. Dan banyakin itu. Pasti di BW Kehati itu kayak acara hari ini tuh kan ada di atas tuh ada Circle Geo, ada Lindung Hutan, ada Yayasan Kehati. Oh Yayasan Kehati itu apa? Cari. Oh biodiversity itu apa gitu. Gitu aja sih menurutku, itu bisa jadi tempat untuk belajar banyak gitu. Dan jangan merasa cukup sih. Karena 1000 teman katanya tetap kurang gitu. Satu musuh tetap banyakkan gitu. Terima kasih Mas Ben atas jawabannya. Mungkin Mas Hasman bisa menjawab. Ya, benar. Kalau kata Mas Ben ya, bikin atmosfer platform digital kalian kayak IG itu mempunyai ruang yang memang terbentuk dari algoritma itu. Ketika kalian mengikuti satu yang dominan, jadi kayak dunia virtual tuh kayak nebak diri kalian senengnya apa. Ngikutin satu halaman yang berbau komunitas pecinta alam itu nanti banyak penawaran ikuti ini. Jadi itu sebenarnya salah satu keuntungan algoritma ya. Jadi ya benar kata Mas Ben, mulai aja dulu dengan coba cari tahu, nikmatin dulu, nanti siapa tahu interest dengan itu, tertarik dengan itu, dan kalian bisa mulai beraksi dan bergabung di situ dan kolaborasi seperti itu. Karena nggak ada jawaban mutlak sih untuk wilayah digital. Tapi untuk membangun kolaborasi aku yakin bisa dengan mencari tahu satu titik terang, yaitu lewat algoritma itu. Oke, terima kasih Mas Hasman atas jawabannya. Untuk sesi pemaparan materi dan Q&A pada malam hari ini mungkin dicukupkan ya teman-teman. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yakni pemaparan mengenai layanan Circle Geo. Namun halo, oh oke. Apakah suara saya terdengar? Oke. Oh ya, untuk sesi Q&A akan saya cukupkan pada detik ini. Mungkin sebelum ke sesi berikutnya, yakni sesi pemaparan mengenai layanan Circle Geo, mungkin ada closing statement dan pesan kepada para peserta webinar dari Mas Ben dan Mas Hasman. Mungkin dari Mas Ben terlebih dahulu. Oke, aku baru mau ngetik makasih yang udah mau join, dan mohon maaf ada pertanyaan yang belum kejawab atau tadi jawabannya belum relevan, dan pokoknya jadi orang baik itu ya gitu, sabar aja gitu, pasti ketemu kebaikan yang lain gitu aja sih. Dan feel free untuk cek @lindungitan atau lindungitan.com untuk ngelakuin hal baik-baik lain gitu. Makasih pokoknya, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Mas Ben. Kemudian Mas Hasman, silahkan. Ya, kalau dari saya sebenarnya sangat
sulit ya untuk mengatakan apapun, tapi untuk membangun sesuatu yang lebih baik lagi, ayo bisa dimulai dari diri kalian sendiri, terutama tadi aku ingat benar satu kata yang dicantumkan Mas Ben, bahwa ada petikan kata-kata bahwa menanam pohon itu membangun harapan, membangun mimpi, membangun masa depan, dan membangun kesejahteraan. Jadi mulai aja dulu dari menanam pohon, lalu menginformasikan pentingnya pohon, dan kita bisa memetik kebaikan dari kita memulai untuk kepedulian menanam pohon itu sendiri. Jadi closing statementnya seperti itu, bahwa menanam pohon, menanam kebaikan. Perusahaan virtual. Terima kasih banyak Mas Hasman. Terima kasih Mas Ben dan Mas Hasman. Izinkan saya untuk share screen ya teman-teman, untuk memaparkan terkait dengan layanan Circle Geo. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Ini adalah pemaparan mengenai layanan Circle Geo yang mungkin teman-teman ada yang baru dengar, ada yang udah pernah dengar, ada yang pernah ikut kegiatannya. Jadi Circle Geo ini, buat yang belum tahu, Circle Geo itu merupakan komunitas yang dibuat oleh PT Lingkar Reksa Geodata yang bergerak di bidang informasi teknologi kebumian dengan 3 program utama yang dapat meningkatkan karir dan penghasilan melalui monetisasi. Oke, berikutnya ini adalah program dari Circle Geo ya teman-teman. Yang pertama ada program Eksis Membumi. Nah, Eksis Membumi ini merupakan akses free untuk teman-teman semua dengan mengakses jis.co.id. Nanti teman-teman di situ akan bebas untuk mengakses peta, cocok untuk pemula dan profesional dalam pengaplikasian peta. Jadi misalkan teman-teman punya project nih, nah nanti teman-teman bisa join di jis.co.id. Nah, kenapa sih harus .jis? Karena .jis ini tuh tanpa coding, terus tanpa instalasi, kemudian data teman-teman juga aman, kemudian di .jis juga sudah lengkap dengan tutorialnya. Nah, ini untuk tampilan awal .jis ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti berminat untuk join, ini gratis kok teman-teman. Nah, di .jis.co.id nih atau kelas Eksis Bumi, nanti teman-teman bisa bikin domain sendiri di domain .jis.co.id. Teman-teman bisa mendaftarkan nama teman-teman. Misalkan nama saya kan Ajeng Ormawarni. Nah, ini di sini bisa ajengormawarni.jis.co.id. Jadi langsung dapat domainnya .jis seperti itu. Oke, ini untuk tampilan dashboardnya ya teman-teman. Setelah teman-teman mendaftarkan di .jis.co.id, nah nanti di dashboard ini nanti teman-teman akan membuat project dan akan membuat peta secara mandiri teman-teman. Nah, nanti coba diklik saja ya teman-teman untuk .jis.co.id dan membuat domainnya secara mandiri. Oke, berikutnya selain program Eksis Bumi di Circle Geo juga terdapat ini teman-teman program PPKM atau peningkatan penghasilan dan karir melalui MAPS. Nah, di kelas PPKM ini teman-teman akan mendapatkan beberapa kelas eksklusif, yakni workshop dengan materi teknologi MAPS. Teman-teman akan diajari bagaimana sih membuat teknologi MAPS atau MAPS digital. Kemudian teman-teman juga akan diajari untuk pembuatan website dan aplikasi tanpa coding. Jadi teman-teman akan memiliki website sendiri, mungkin bisa mengatasnamakan instansi teman-teman. Kemudian teman-teman juga akan diajarkan tentang digital marketing. Nah, di dalam kelas PPKM ini teman-teman akan mendapatkan 3 sertifikat dari setiap materi itu. Kemudian dapat juga 3 bulan pendampingan dan daily challenge. Selain itu teman-teman juga ini kalau sudah mendaftarkan diri di kelas PPKM dengan link berikut yang link Eviro Geo ini, teman-teman juga ini sudah
mendapatkan akses sebagai member Circle Geo selama 3 bulan. Teman-teman juga ini dapat Dojis Premium. Dojis Premium itu level up dari Dojis dari Axis Bumi ya teman-teman. Nanti juga selama 3 bulan. Nah, selain itu teman-teman juga memiliki aplikasi website dengan domain geo.id itu secara gratis selama 3 bulan seperti itu. Nah, di kelas PPKM ini teman-teman juga bisa diskusi melalui Tribelio, teman-teman. Oke, berikutnya. Ini merupakan contoh contoh aplikasi website ya, teman-teman. Coba saya share screen terlebih dahulu untuk contohnya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini adalah contoh website geo.id. Ini oleh Luri Nur Laila Syahid. Ini merupakan website dari Circle Geo yang dibuatkan. Nah, di sini Mbak Luri ini mendokumentasikan hasil penelitiannya di kampus dan dijadikan website seperti itu. Ini merupakan contohnya. Ini Mbak Luri mengangkat mangrove ya teman-teman di penelitiannya. Nah, ini merupakan contoh aplikasinya. Kemudian ini juga ada peta mangrove-nya dan untuk data-datanya di-input sendiri dari Mbak Lurinya. Nah, ini kemudian ini sih teman-teman untuk contohnya. Ini contoh yang pertama. Ini adalah website pribadinya Mbak Luri seperti itu. Kemudian saya akan share screen lagi untuk contoh yang instansi ya teman-teman. Oke, ini adalah contoh website dari narasi ya teman-teman, narasi.geo.id. Nah, di sini dari narasi ini kan sebagai komunitas ya teman-teman. Nah, ini juga membuat website dengan informasi-informasi dari narasi sendiri. Nah, ini seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh-contohnya. Oke, kemudian saya akan share screen kembali. Nah, di sini teman-teman jika ingin bergabung di kelas PPKM, teman-teman bisa akses di geo.id /ref/11/envirogeo/ seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman juga gratis join di Tribelio ya teman-teman. Bisa akses di www.geo.id/tribe seperti itu, dan teman-teman mungkin bisa mengakses Dojis secara gratis. Nanti bisa dicoba-coba di rumah seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa akses Instagram Circle Geo, LinkedIn Circle Geo, dan bisa WhatsApp di nomor berikut. Oke, ini untuk presensi, teman-teman jangan lupa untuk presensi, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa lewat di grup atau mungkin bisa PC saya, seperti itu. Untuk presensinya jangan lupa, teman-teman, karena sebagai syarat sertifikat ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk acara besok teman-teman. Besok siang akan ada acara. Ini teman-teman dengan menghadirkan Mbak Kinanti dari PT Lingkareksa Geodata atau dari Circle Geo. Kemudian ada Mas Unggul Ananta, itu dari Olah Karsa. Nah, di acara besok teman-teman juga akan mendapatkan ilmu terkait dengan pemetaan dan mungkin akan lebih jelas teman-teman informasi mengenai kelas PPKM dan layanan Circle Geo lainnya. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup terkait dengan layanan Circle Geo. Apakah sudah cukup? Oh iya, untuk materi dari narasumber nanti akan di-share ya bersamaan dengan sertifikat. Nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi. Mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata.
dari saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan teknis dari kami selaku panitia dari Circle Geo. Oke, terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa saling berkolaborasi dan teman-teman juga bisa turut serta dalam acara-acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, mungkin bisa meninggalkan room. Terima kasih Mas Hasman dan Mas Ben. Izin live ya. Ya, terima Terima kasih semuanya. banyak Mas Ben dan Mas Hasman. Sama-sama, Pak.